Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalia Salsabilan Riana, berNIM 241232268. Hari ini saya akan menjelaskan video 13, 14, 15, dan 16. Pertama-tama kita membuat folder Amikom Guru terlebih dahulu, yang ini di dalam htdocs yang berada di dalam exam. Lalu kita membuat PHP-nya di Viscode. Pada kali ini kita menggunakan Bootstrap. Cara mendapatkannya, kita search saja di Google Bootstrap gitu. Terus pilih yang doc, lalu kita salin yang nomor 2 ini. Nah, dari sini sampai ke Hello World ini, kita masukkan atau paste di login. Tetapi untuk yang ini, itu kita masukkannya ke footer. Untuk di login, kalau kita lihat di sini, ada logo Amikom. Nah, cara memasukkannya, kita download terlebih dahulu di Google logo Amikomnya atau logo apapun yang kita mau. Sehabis itu, kita di amikom_guru, kita buat terlebih dahulu folder image yang ini. Lalu, gambar yang sudah kita copy atau yang sudah kita download, itu kita masukkan di folder image ini. Lalu, kita panggil menggunakan search. Panggil dulu nama foldernya, lalu nama fotonya, seperti itu. Di sini ada login guru SMK Mikom untuk judulnya yang di bawah logonya tadi. Lalu untuk nick dengan passwordnya, kita menggunakan tab text, kita beri nama nick dengan class from control, gitu dengan password, tetapi type-nya password, dan kita beri nama password. Untuk button loginnya juga kita harus beri nama yaitu login. Agar ketika di sini codingannya, kita panggil nama yang namanya login yang mana? Oh, berarti yang ini. Yang ini yang jika ditekan, maka nick yang tadi kita masukkan dengan password yang tadi kita masukkan akan ditampung ke variabel nick dengan variabel password. Lalu ambil koneksi query select from tabel guru. Nick guru ini nama kolom data yang berada di tabel guru sesuai nggak dengan nick yang sudah dimasukkan. Terus password gurunya juga di database-nya. Passwordnya sesuai tidak sama variabel atau password yang sudah dimasukkan terlebih dahulu gitu. Lalu ambil ini kita tampung di variabel cek guru, lalu kita pecah dalam array menggunakan fetch assoc seperti itu. Nah, eh, agar login, kelas, sesi, dan lain bisa membaca database kita, kita buat terlebih dahulu koneksi.php. Kita panggil database kita menggunakan MySQLi localhost root dengan nama database kita yaitu android_amikom. Lalu di login kita masukkan di paling atas yang ini, include koneksi.php. Maka dari itu di sini kita bisa mencocokkan dengan database kita seperti itu. Nah, di sini if empty cek guru, maka alertnya gagal gagal akun tidak valid. Artinya jika yang kita masukkan salah atau tidak kita masukkan sama sekali, maka yang akan keluar adalah gagal akun tidak valid. Mari kita coba. Nih, misalnya saya tidak memasukkan apa-apa ya. Nih, gagal akun tidak valid. Dan jika kita masukkan sembarang atau yang tidak terdapat di database, gagal akun tidak valid juga seperti itu. Lalu, bagaimana jika password dengan nick yang saya masukkan benar? Maka yang akan keluar adalah berhasil selamat datang. Kita coba, kita menggunakan nick gurunya Arif Nurrahman. Kodenya rahasia. Nah, masuk, berhasil selamat datang dan pindah ke halaman indeks. Berhasil selamat datang, jika berhasil masuknya ke index.php. Selanjutnya di indeks, di sini indeks kan ada antar mukanya nih. Ada navbarnya, ada kotak ininya, ada akun kelas presensi dan logout, dan ada footernya. Untuk navbarnya kita atur di header ini. Home, kelas, presensi, logout. Masing-masing kita memberi link ke home, kita memberi link ke indeks, kelas kita memberi link ke kelas, presensi kita memberi link ke sesi, dan logout kita
memberi link ke logout seperti itu. Dan kita panggil di sini. Kita panggil koneksinya agar bisa terhubung dengan database. Lalu kita panggil headernya. Seperti itu. Lalu yang ini nanti saya jelaskan terakhir. Lalu di sini ada ini. Selamat datang guru. PHP Iko session guru nama guru. Itu yang ini. Maksudnya adalah guru ini tabel guru dan di tabel guru tuh kita hanya memanggil nama guru. Jadi semisal yang di sini kan yang saya login memakai nick gurunya Arif Nurrahman. Kan di sini di database kita mempunyai dua guru. Kita pakai coba yang Budi Sudarsono. Kita upload terlebih dahulu nicknya, passwordnya Budi. Nah, di sini yang akan muncul adalah Budi Sudarsono. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi saya bilang, kita ambil dari nama guru. Jadi, jika nicknya Arif Nurrahman yang dimasukkan di halaman login, maka nama guru Arif Nurrahman yang akan muncul di halaman indeks. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini itu untuk mengatur ini, kotak yang ini. Tapi di sini kan kalau kita lihat tuh ada icon orang, icon kelas, icon orang banyak, dan icon X ini. Nah, itu cara dapatnya kita panggil pakai i class lalu namanya. Nah, kita tidak bisa langsung memanggil. Kita harus copy link icon yang terdapat di Bootstrap. Caranya seperti ini. Kita ke Get Bootstrap, lalu kita ke icons. Di icons kita ke install. Nah, yang ini yang kita copy, lalu kita salin di header ini. Nah, baru kita bisa memunculkan icon yang sudah kita panggil tadi, yang ini. Gitu juga untuk kelas, presensi, dan log-out. Di sini saya include footer agar ada ini, yang ini. Itu kita atur di footer yang selanjutnya kelas. Jika kita klik kelas, maka akan muncul halaman kelas yang ini. Nah, cara aturnya itu kita buat terlebih dahulu kelas.php yang ini. Kita panggil koneksi dan juga kita panggil feeder. Ini saya jelaskan nanti. Oke, yang di sini ada session guru nick guru ini tabel nick guru ini data kolom yang ada di tabel guru. Lalu ini untuk query-nya ada select from class adalah tabel where nick guru. Jadi nick guru yang berada di dalam kelas sama dengan nick variable nick. Jadi kita mencocokkan siapa yang login. Jika nick Arif Nurrahman, maka kelasnya Arif Nurrahman yang keluar. Jika nicknya Budi Sudarsono yang login, maka kelasnya Budi Sudarsono yang akan keluar. Lalu di sini untuk yang ini, kalau Budi Sudarsono kan hanya satu kelas. Kita ambil yang Arif Nurrahman yang mempunyai dua kelas. Nah, ini kita lihat di sini ada dua kelas karena Arif Norman memang mengajar dua kelas. Nah, itu kita perulangkan nih. K plus 1 itu artinya jika kita tidak mau memakai K plus 1, maka di sini nomornya akan dimulai dari 0. Jadi kita harus plus 1 agar dimulai dari 1. Lalu di sini kita memanggil kolom yang berada di tabel kelas. Yang ini kita panggil di sini. Lalu kita perulangkan. Jadi jika Budi Sudarsono mempunyai 5 kelas, maka 5 kelas tersebut akan keluar. Jika Arif Nurrahman mempunyai 3 kelas, maka 3 kelas itu yang akan keluar semuanya. Kita menggunakan perulangan for each. Sini peserta rekap peserta untuk merekap presensi yang ini dengan yang ini. Lalu jika kita membuat baru, itu kita aturnya di sini seperti itu. Kita kembali. Lalu ada presensi juga. Di sini kan Arif Nurrahman mengajar dua kelas.
otomatis di sini mempunyai dua pilihan. Apakah Arif Nur Rahman lagi mengajar di Mapel Bahasa Pemrograman atau lagi mengajar di Mapel Sistem Rekomendasi. Itu kita aturnya di sesi.php. Terlebih dahulu, sama seperti kelas tadi, kita panggil header dengan koneksi. Dan ini untuk siapa yang login itu yang akan terbaca datanya. Lalu di sini, nih, untuk drop down-nya dari sini ke sini. Menggunakan perulangan for each juga. Lalu ini, untuk menampilkan tadi yang ini bahasa pemrograman 2 dan sistem rekomendasi, itu aturnya di sini. Kita memanggil data nama mapel dari tabel kelas. Seperti itu. Lalu di sini untuk sesi ke tipenya number minim dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 30 kita harus memberi nama juga, name ke sesi, kelasnya form control, bisa juga untuk materi dan bahasa. Kalau di bahasan kita menggunakan text area, untuk materi kita menggunakan type text. Lalu ini untuk codingannya. Oh ya, jangan lupa untuk button kirim kita eh, menambahkan nama kirim. Jadi kita atur di codingannya sama seperti tadi. Jika kita mengklik tombol kirim, maka kode kelas ke sesi, materi sesi yang ini semua, nama ini intinya nama yang sudah kita masukkan sebelumnya di atas, itu kita panggil ulang di sini dan kita tampung di variabel kode kelas gitu terus sampai ke bahasan sesi. Nah, di sini ada kode underscore sesi. Kode underscore sesi ini jika mau presensi itu kan muncul kode-kode acak. Nah, itu kita dapatnya dari generate random string. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik saja di Google random string generator, lalu salin yang ini, lalu kita pastenya di koneksi yang ini. Dan kita panggil lagi di sesi. Kita kasih batasan hanya 5 saja kodenya yang full. Terus di sini menggunakan query agar menambahkan data ke database. Terus di sini kita memanggil nama-nama kolom yang berada di tabel sesi. Lalu yang akan kita inputkan ini itu akan masuk ke database melalui ini. Dan terakhir kita logout. Terakhir yang saya bilang, yang saya jelaskan di akhir, itu yang ini sampai ini. Nah, ini tuh berfungsi ketika ada orang yang ingin langsung mau masuk ke halaman indeks, itu tidak akan bisa, karena akan langsung muncul alert, Anda harus login. Dan location-nya akan tetap di login.php. Mari kita coba. Ini masih di login ya. Saya ingin langsung masuk ke indeks misalnya. Nah, akan keluar, Anda harus login. Ini itu sudah ditaruh atau sudah diinputkan di sesi dan kelas. Jadi misal di sini saya mau masuk ke sesi, tetap Anda harus login. Jadi kita harus login terlebih dahulu, baru kita bisa mengakses indeks PHP dan lain-lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang.